Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Kapal Batas Utara NKRI. Berikut ini deretan kasus yang pernah dibongkar oleh Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, sedang hangat menjadi perbincangan publik. Hal ini bukan lagi terkait posisinya sebagai petinggi Polri, melainkan berkaitan dengan dugaan pembunuhan Brigadir J. Di balik insiden yang heboh tersebut, faktanya Ferdy Sambo semasa menjadi anggota Bayangkara telah menorehkan sejumlah prestasi di korps tersebut. Ada beberapa pengungkapan kasus besar yang telah dilakukan oleh pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ini. Dulunya, karir pria kelahiran Sulawesi Selatan tanggal 9 Februari 1973 di Korps Bayangkara terbilang sangat moncer. Dihimpun dari sejumlah sumber, berikut ini sederetan kasus yang menonjol yang pernah diungkap oleh Ferdy Sambo dalam tim pengungkapan. 1. Bom Sarina Tamrin tahun 2016. Ferdy Sambo terlibat dalam pengungkapan bom Sarina Tamrin pada tanggal 14 Januari 2016. 2. Kasus kopi sianida Mirna Jessica Wongso tahun 2016. Dalam kasus kopi yang dicampur dengan racun sianida, Ferdy Sambo ikut dalam penyelidikan. Saat itu, beliau menjabat sebagai Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya dan masih berpangkat AKBP atau Melati 2 di tahun 2016. 3. Kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah di tahun 2019. Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Wadir Tipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Kombes atau Melati 3 terlibat juga dalam pengungkapan kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah di tahun 2019. Bareskrim saat itu menangkap 8 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka berasal dari 4 jaringan Timur Tengah, yakni Maroko, Suriah, Turki, dan Arab di tahun 2019. Tiap jaringan tersebut memiliki keunikan tersendiri. Jaringan Maroko misalnya, tersangka sudah merekrut 500 korban untuk diperdagangkan. Ada 2 tersangka yang ditangkap dari jaringan ini, yaitu Mutiara binti Muhammad Abbas dan Farhan binti Abu Yarman. Masing-masing telah merekrut 300 dan 200 korban. Untuk jaringan Arab Saudi, tersangka tidak hanya berasal dari warga Indonesia, tetapi juga melibatkan warga asing. Mereka adalah Neneng Susilawati binti Tapelson dari Indonesia, serta Abdallah Ibrahim Abdallah alias Abdullah, dan Faisal Hussein Said alias Faisal dari Arab Saudi. 4. Gerebek karaoke Venesia yang beroperasi saat PSBB tahun 2020. Ferdy Sambo juga memimpin penggerebekan karaoke eksekutif Venesia BSD di Serpong, Subdistrik Tangerang Selatan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Saat itu, Ferdy Sambo masih berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dan menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dan saat itu pula, karaoke Venesia melanggar masa PSBB ketika awal pandemi COVID-19 menghantam dalam negeri. Selain melanggar, karaoke itu juga diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus eksploitasi seksual. 5. Tangkap Joko Chandra di Malaysia tahun 2020. Ferdy Sambo ikut dalam penangkapan Joko Chandra, yakni terpidana kasus hak tagih atau KC Bank Bali di sebuah unit apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2020 lalu. Penangkapan dilakukan Polri setelah berkoordinasi dengan polisi di Raja Malaysia atau PDRM, yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia, Abdul Hamid bin Bador pada tanggal 23 Juli 2020. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo juga menjerat rekannya sesama Bayangkara, yakni Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, yang terlibat dalam penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra selama menjadi buronan Polri. Saat itu, Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang berpangkat Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. 6.
mengungkap kasus kebakaran gedung Kejagung di tahun 2020. Di tahun dan jabatan yang sama, Ferdy Sambo mengungkap juga peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ferdy Sambo memastikan kebakaran hebat yang menghanguskan gedung Kejaksaan Agung disebabkan karena api dari puntung rokok. Beliau pun menyatakan kesimpulan yang didapat tim penyidik dan penyelidik itu tidak mengada-ngada. Ferdy Sambo juga menyatakan pihaknya sudah membeberkan secara gamblang penyebab terjadinya kebakaran di Kejagung pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kemarin dalam konferensi pers. Menurutnya, sebelum penyelidik dan penyidik Polri menetapkan api dari puntung rokok sebagai penyebab kebakaran, pihaknya telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan para ahli. Itulah dia, deretan kasus yang pernah dibongkar oleh Ferdy Sambo semasa aktif menjadi anggota Korps Bayangkara. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.